Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap mempertahankan mata pelajaran bahasa daerah agar masuk ke dalam kurikulum nasional. Komisi 7 DPR RI menilai kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh dukungan pemerintah terhadap perkembangan riset dan inovasi. BKSAP DPR RI tekankan pentingnya peran Parlemen Indonesia dalam mengejar 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Goals. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang senantiasa sehat selalu karena hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan Suara Parlemen Pagi edisi Jumat 30 April 2021 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan seperti hari biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Ya nih Ayu dan juga pemirsa, ini sudah masuk hari ke-18 di bulan suci Ramadan dan kita juga ini kemarin di hari sebelumnya ini ada gempa di Sukabumi. Kali ini gempa 5,1 skala Richter guncang Bali, getaran terasa hingga Jember nih. Jadi sekali lagi untuk masyarakat di daerah-daerah yang mungkin rawan bencana terkait dengan salah satunya gempa, ini patut waspada terkait dengan bagaimana nih getaran guncang Bali, getaran terasa hingga wilayah Jember, Jawa Timur. Ya. Kita tidak akan membahas terkait dengan gempa, kita akan membahas nih tajuk utama terkait dengan kapan insentif tenaga kesehatan cair. Ya betul sekali, ini juga terkait dengan sebentar lagi, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan bersama-sama menyambut hari kemenangan di bulan Ramadan pastinya, dan ternyata ini kabar dari sektor kesehatan masih kurang baik karena insentif kesehatan yang telah digelontorkan dari Kementerian Kesehatan ini belum cair, yang katanya nih dari Oktober tahun lalu sampai sekarang belum ada kejelasan. Kita nanti akan bahas di segmen akhir, tapi sebelumnya ini berita pertama terkait dengan stok vaksin COVID-19 di dalam negeri harus dijaga. Menanggapi stok vaksin COVID-19 di Indonesia yang mulai menipis dan juga terhambatnya proses vaksinasi di dalam negeri, anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan lobi guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan keprihatinannya terkait bahasa daerah yang saat ini tidak diminati masyarakat. Untuk itu, Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memperhatikan kondisi bahasa daerah. Ia berharap dengan tetap dipertahankannya mata pelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum nasional, bahasa daerah yang ada di Indonesia bisa tetap bertahan. Jadi sebenarnya nomor satu, mereka tidak hanya datang untuk mengadukan nasibnya semata, tapi lebih dari itu adalah keresahan ketika kurikulum itu tidak ada bahasa daerah. Ya, perjuangan mereka sudah sejak tahun 2013 ketika kurikulum baru itu disampaikan, tetapi kelihatannya tidak ada respon. Agustina Wilujeng Pramestuti menambahkan, formasi untuk guru bahasa daerah mesti dimasukkan di dalam penerimaan CPNS Kemendikbud atau melalui jalur pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer untuk menjadi ASN atau Panja GTK ASN. Di luar itu sebelumnya, guna mengejar waktu ketinggalan bahwa mereka tidak ada dalam formasi, Komisi 10 akan mendesak melalui surat. Ya, surat kepada Kemendikbud supaya dibuka juga sama dengan guru agama. Kan guru agama sudah berhasil. Oki Zulindra dan Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua. Ini datang dari pimpinan DPR yang ingin Pemprov Bengkulu kampanyekan wisata sejarah. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengunjungi destinasi wisata sejarah di Provinsi Bengkulu, diantaranya Rumah Fatmawati, Rumah Singgah Soekarno, dan Benteng Malberg yang bernilai historis bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menilai kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh dukungan pemerintah terhadap perkembangan riset dan inovasi. Ditemui usai memimpin rombongan Komisi 7 DPR RI ke Institut Teknologi Indonesia di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan,
Pemerintah perlu mengedepankan riset dan inovasi dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya di dunia, mengingat kemajuan sebuah negara ditentukan oleh riset dan inovasinya. Kita masih relatif rendah dari produk-produk inovasi kita dibandingkan negara-negara ASEAN sekalipun. Bayangkan itu. Padahal kita semuanya sadar kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan dari riset dan inovasinya. Tanpa itu jangan harap. Kalau toh kita bisa memproduksi barang, dipastikan kita hanya menjadi assembling saja. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, sejatinya dunia inovasi dan riset dikelola secara profesional. Andi meminta Kementerian Riset dikembalikan seperti semula menjadi Kemenristek-Dikti, sehingga perguruan tinggi bisa bebas mengembangkan penelitian dan inovasi. Kalau pendidikan tinggi ini kita arahkan menjadi pendidikan tinggi yang berparadigma pada invention dan inovasi, harusnya pendidikan tinggi itu ada di Kementerian Ristek, tidak di Kementerian Dikbud. Karena Kementerian Dikbud sendiri sudah punya permasalahan yang banyak terkait dengan guru-guru SD. Karena kita kan mengejar wajib 9 tahun itu aja masih. Dari Serpong, Banten, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Ya, mohon maaf pemirsa, terkait dengan berita sebelumnya ini terkait dengan inovasi dan juga teknologi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini holding Perinus dengan Perindo harus terkonsep dengan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong holding BUMN Perikanan dapat memperbaiki arus kas perusahaan dan juga meningkatkan daya saing produk. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong holding BUMN Perikanan dapat memperbaiki arus kas perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mokaromah prihatin atas kerugian yang dialami 2 BUMN bidang perikanan, yakni Perindo dan Perinus. Siti Mokaromah mendorong wacana holding Perindo dan Perinus dapat terkonsep dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik. Penghitungannya akan jauh lebih menguntungkan, ya saya pikir harus dilanjutkan secara baik. Tapi memang catatannya besarnya adalah tentu berkaitan dengan persoalan anggaran. Ini juga akan menjadi sebuah tantangan besar juga buat kita semua, karena pasti ujung-ujungnya tadi sudah dikasih sinyalemen ya, ujung-ujungnya pasti kan akan PMN gitu kan. Siti Mokaromah menilai sektor perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, karena jika terrealisasi, holding Perindo dan Perinus diharapkan dapat berkontribusi dalam mensuplai kebutuhan gizi masyarakat dan dapat meningkatkan ekspor produk perikanan. Perindo, cabang mana yang menggarap satu ikan, pengolahan misalnya ikan katakanlah tuna misalnya, itu di beberapa titik yang saya lihat juga mengolah hal ikan yang sama. Sementara di daerah itu juga sebetulnya mempunyai potensi penghasil ikan lain yang juga tidak kalah luar biasanya dan dibutuhkan oleh pasar juga. Nah, maka ini juga harus bagian dari yang di-manage secara serius. Siti Mokaromah juga mendorong adanya perhatian khusus kepada para nelayan sebagai bagian dari sumber tangkapan ikan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dari Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya ini, komitmen kerjasama ekonomi hijau Republik Indonesia dengan Uni Eropa. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dorong peningkatan kerjasama pembangunan ekonomi hijau atau ramah lingkungan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong peningkatan kerjasama pembangunan ekonomi hijau atau ramah lingkungan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua GKSB DPR RI Parlemen Turki Muhammad Farhan mengatakan, kerjasama pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta mengatasi dampak perubahan iklim. Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, ya. Kan kita komitmennya, mereka pengennya kita berkomitmen pada tahun 2050 kita sudah environmental neutral gitu loh.
udah nggak pakai batu bara, udah nggak pakai fosil, udah sedikit banget, kita udah pindah ke green economy dan lain-lain. Sementara kan kita komitmennya 2070 ya. Farhan menambahkan tragedi tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan Bali yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi catatan evaluasi dalam sistem pengelolaan dan pengadaan alutsista. Farhan berharap peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan sejumlah negara mampu memperbaiki kualitas peralatan tempur TNI dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia dari konflik Laut Cina Selatan. Mereka juga sangat terbuka untuk bersama-sama membantu melakukan penelitian atas tragedi Nanggala 402. Mereka juga saya dorong tadi untuk membantu kita di Laut Natuna Utara dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan. Tapi kan jangan bantu secara militer, bantulah dengan cara pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Kan teknologi aquaculture Eropa itu sudah sangat tinggi. Ajib dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini Ketua DPR RI apresiasi kegiatan bakti sosial PIA DPR RI di tengah pandemi. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi kegiatan bakti sosial Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI yang tetap berlanjut di tengah pandemi COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi kegiatan bakti sosial Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI yang tetap berlanjut di tengah pandemi COVID-19. Dalam sambutannya di acara bakti sosial PIA DPR RI Gedung Pustaka Loka, Nusantara 4 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Puan Maharani memuji komitmen para istri anggota DPR RI yang terus melakukan bakti sosial di tengah pandemi COVID-19. Menurut Puan Maharani, kegiatan tersebut turut meringankan beban para pegawai yang membantu tugas anggota DPR RI. Karena kita belum tahu, walaupun vaksinasi sudah dilakukan, namun ternyata vaksinasi itu belum menjamin bahwa kita tidak akan tertular atau terpapar COVID-19. Karenanya, saya mengajak kita semua untuk segera menyuntikkan vaksin gotong royong di dalam kita sendiri dan di lingkungan kita. Insya Allah, dengan bersama dan dengan bergotong royong, maka bangsa kita akan menang melawan COVID. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan setiap kegiatan di lingkungan DPR RI tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meski pemerintah melalui Satgas COVID-19 memberi sejumlah pelonggaran, namun kebijakan tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Selama setahun belakangan ini, rasa kemanusiaan kita menghadapi cobaan yang berat. Saya menyampaikan apresiasi secara pribadi dan atas nama pimpinan DPR RI kepada tenaga honorer di DPR RI, office boy, cleaning service, pelayan kantor, tenaga pengamanan dan lain sebagainya yang selama setahun ini sudah turut membantu menjaga protokol kesehatan dijalankan di DPR RI. Habibie dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita terakhir pada segmen kali ini kita membahas mengenai pemulihan di Mimika harus dibantu. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk membantu pemulihan sosial masyarakat Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Berikut laporannya. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia membantu pemulihan sosial masyarakat Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dalam kunjungan reses Dapil di Papua, Yan Permenas mengakui sekitar 75% masyarakat Banti telah kembali ke tempat tinggalnya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat dijaga dengan baik oleh TNI dan Polri. Meski begitu, perbaikan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan sekolah belum terrealisasi. Prioritas pertama selain perumahan, kemudian listrik, pembangkit listrik dari mikrohidro ini kan ada. Sudah ada damnya semua di sini, jadi tinggal
diperbaiki kembali supaya listrik 24 jam masyarakat bisa menikmati. Ketimbang kita kasih mereka bantuan genset, suplai BBM-nya dari siapa? Sementara itu, Kepala Distrik Tembagapura, Tobias Yawame mengaku belum adanya bantuan dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia pasca penyerangan dan pembakaran di Kampung Banti. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan turun langsung melihat kondisi desa Banti untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Mulai dari kehidupan mereka pribadi dari rumah, terus kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, terus kemudian perekonomian masyarakat memang sama sekali tidak ada, tidak berjalan. Hanya karena kami tidak tahu. Warga Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika mengungsi sejak Maret 2020 lalu karena adanya teror dan pendudukan wilayah oleh KKB. Dari Papua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen Pagi. Kalau misalnya tadi sudah kami informasikan 6 berita pilihan dari tim redaksi TVR Parlemen, ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana ini stok vaksin yang menipis. Kalau misalnya ini di tanah air juga ada berita pemerintah baru saja kembali mendatangkan 3,852 juta dosis vaksin siap pakai dari AstraZeneca, dari Covax, dan vaksin ini sudah tiba di tanah air pada tanggal 26 April 2021 yang lalu. Ya, ini kalau misalnya kita melihat memang minggu lalu stok vaksin di Indonesia sempat sangat menipis. Hanya ada 8 juta dosis vaksin saja yang ini kalau misalkan didistribusikan hanya cukup sampai 20 hari ke depan. Ini untungnya kita sudah menerima pasokan tambahan dan kita berharap semoga nanti akan tetap ada pasokan-pasokan lainnya sehingga nanti hingga beberapa bulan ke depan stok vaksin kita aman ya. Oke, ini juga mengingat terkait dengan bagaimana nih jadwal atau rencana di bulan Juli akan ada sekolah tatap muka akan dibuka, berarti ini sudah memasuki tahap vaksin untuk guru dan juga dosen dan juga tenaga pendidik. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai harian dari headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali lagi bersama dengan Supki Abdul dan juga rekan saya Ayu Rahmawati, kita memasuki segmen headline surat kabar. Betul sekali, ini di tangan saya sudah ada harian dari Kompas, ini membahas mengenai headline yang paling utama mengenai kucing-kucingan siasati larangan mudik lebaran. Tapi kalau dilihat nih di bawahnya ada berita yang juga ini pastinya urgent juga, karena ini pemerintah sudah memprediksi bahwa Indonesia ini angka penyebaran kasus COVID-19-nya bisa separah India kalau nantinya ketika lebaran tidak ada pengamanan yang ketat. Jadi ini merupakan salah satu kebijakan yang tepat di tengah masa pandemi COVID-19. Kita selengkapnya akan membahas headline surat kabar Kompas setelah jeda. Ya, ini kucing-kucingan siasati larangan mudik lebaran. Meski dilarang, sebagian warga nekat mencoba mudik dengan menyiasati celah penyekatan antar daerah. Upaya mengantisipasi pergerakan warga yang hendak mudik dilakukan petugas dengan memperketat pengawasan. Penindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap 115 kendaraan yang dijadikan travel gelap dalam 2 hari terakhir mengindikasikan adanya upaya sebagian warga untuk tetap nekat mudik. Langkah penindakan jadi peringatan agar pengemudi tidak mencoba mengangkut penumpang selama larangan mudik Lebaran 2021. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus meminta masyarakat memahami bahwa pemerintah melarang mudik ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Ketegasan polisi diharapkan membuat pemilik travel gelap mengurungkan niat mereka untuk mencari keuntungan dari meloloskan pemudik ke kampung halaman mereka di tengah pemberlakuan mudik. Sekali lagi ini pastikan Anda pemirsa untuk tidak ataupun juga berpikir ulang untuk akhirnya bisa melakukan mudik. Sekali lagi ini demi keselamatan, keamanan dan juga kesehatan keluarga. Ya betul. Sekali ini juga pastinya untuk pemerintah sendiri jangan sampai kebobolan lagi. Kalau kemarin sudah ada penggunaan alat swab ulang, kemudian ada juga mafia untuk ketika di bandara ini bisa karantina juga bisa di skip. Ini sekarang jangan sampai lagi kebobolan untuk travel gelap, dan semoga nanti ini bisa menjadi sebuah langkah yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Yang paling penting semoga tidak ada terkait dengan bagaimana memuluskan jalan dengan cara-cara tertentu akhirnya bisa tetap lolos, betul ya? Betul sekali, oke. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi membahas tajuk hari ini mengenai kapan insentif nakes akan cair. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai insentif nakes yang belum kunjung cair karena kita mengetahui ini adalah salah satu janji pemerintah kepada para tenaga kesehatan. Selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi. Kapankah insentif nakes turun? Adanya pemerintah daerah atau Pemda yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan karena Pemda yang sangat berhati-hati dalam penyaluran dana. Diketahui per 20 April 2021 terdapat 968,98 miliar rupiah bantuan operasional kesehatan tambahan atau BOKT 2020 untuk insentif nakes belum dibayarkan. Bahkan ada 5 daerah yang realisasinya 0%. Padahal mereka adalah ujung tombak penanganan COVID-19. Sudah menjadi tugas pemerintah mengingatkan kepala daerah untuk segera menyalurkan insentif nakes karena dana tersebut sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dan sangat diperlukan oleh nakes. Bila perlu, pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan dan menyelesaikan masalah serta kendala yang dihadapi Pemda dalam proses pencairan dana insentif tersebut. Di sisi lain, Pemda juga harus mempercepat verifikasi dan validasi data nakes penerima insentif guna mempercepat proses realisasi penyaluran insentif. Jika perlu, pemerintah bisa memberikan sanksi pada pejabat terkait. Di samping itu, fasilitas layanan kesehatan harus mendukung percepatan realisasi insentif dengan mempercepat pendataan dan verifikasi nakes yang akan diusulkan menerima insentif serta segera mengusulkannya kepada pemerintah daerah agar Pemda dapat segera memproses pencairan dana insentif. Untuk itu, pemerintah harus membuka posko pelaporan terkait insentif nakes sehingga bila terdapat masalah atau kendala yang dialami nakes dapat segera diproses. Dan diharapkan dengan tindakan yang tegas dan sigap pemerintah dapat meminimalisir masalah terhambatnya pencairan tersebut.
Ya, ini mungkin sebagian dari tenaga kesehatan juga sudah cukup sabar dan juga mungkin kecewa nih terkait dengan insentif tenaga kerja kesehatan yang seharusnya dicairkan tahun lalu, ternyata tidak disalurkan dengan semestinya oleh pemerintah daerah yang memikul tanggung jawab tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 20 April 2021, ini terdapat 58 pemerintah daerah yang belum merealisasikan insentif untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah membayar insentif tenaga kerja kesehatan yang sempat tertunggak pada 2020 sebesar 475,72 miliar rupiah kepada lebih dari 79.000 tenaga kesehatan. Ini tetapi dari total anggaran senilai 968 miliar rupiah, baru 77% dana yang dibayarkan per 26 April 2021. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, ini Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, mengatakan bahwa terdapat data yang tidak diproses karena proses verifikasi yang tidak bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa terdapat 704 fasilitas kesehatan dengan jumlah tenaga sebanyak 79.564 yang telah disetujui realisasinya. Sayangnya untuk tenaga kerja yang belum mendapatkan insentif dikatakan cukup sulit untuk didata karena pendataan di fasilitas kesehatan yang terkait ini belum cukup maksimal. Ya, ini masih ada 23% tenaga kesehatan yang belum menerima insentif dari pemerintah, dan ini katanya dari pemerintahnya ini sendiri mengatakan bahwa salah satu masalahnya adalah mengenai verifikasi data yang sulit untuk dilakukan. Ini harus diantisipasi ya, Uki, pastinya, karena bagaimanapun juga kalau mengingat berapa banyak tenaga kesehatan yang gugur di masa pandemi COVID-19 ini, sudah semestinya kita membayarkan insentif yang harusnya pastinya tepat waktu ya. Ya, betul sekali. Ini ada dari total anggaran 968 miliar rupiah, ini baru tertunggak ini senilai 475,72 miliar rupiah. Kita akan kembali membahas terkait dengan bagaimana kapan insentif tenaga kesehatan cair setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, pernyataan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara yang mengkritisi Kemenkes belum mencairkan insentif bagi nakes. Dewi Asmara menyayangkan terjadinya penundaan pembayaran insentif sejak Oktober tahun lalu. Pernyataan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menekankan agar peristiwa tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan tidak terulang kembali. Menurut Aziz, proses administrasi yang berbelit-belit sudah seharusnya dipangkas, termasuk audit yang memakan waktu relatif panjang. Legislator dari fraksi Partai Golkar itu meminta pemerintah lebih lunak dan mempermudah proses administrasi dana insentif nakes ini, khususnya dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, sehingga dana insentif sebesar 3,39 triliun rupiah cepat sampai pada yang berhak menerimanya. Aziz juga meminta Menteri Kesehatan untuk dapat memastikan penyaluran insentif tepat sasaran dan mengawasi penyaluran insentif yang dilakukan oleh Pemda dan Dinkes sehingga tidak ada pemotongan sepihak dari insentif nakes. Aziz menambahkan keluhan yang disampaikan Asosiasi Tenaga Kesehatan di Indonesia terkait masih adanya nakes yang belum mendapatkan insentif juga harus ditindaklanjuti. Sungguh disayangkan di tengah fluktuasi kasus COVID-19, insentif bagi nakes belum dicairkan, sementara kewajiban
kewajiban mereka selalu dilaksanakan. Kita berharap pemerintah dapat memperhatikan hak bagi para nakes yang menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam memberantas kasus COVID-19. Ya, ini permasalahan bukan hanya terkait dengan bagaimana nih kalau misalnya pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran dan juga dana, tapi ini ternyata yang harus juga mesti didorong terus ini adalah pemerintah daerah nih. Kalau misalnya juga membahas dari data yang diambil ini dari aplikasi, jadi 245,3 miliar yang masih dalam proses pengusulan dari 1.350 fasilitas kesehatan ini menurut Kirana, dan juga sekali lagi kita harapkan ini pemerintah daerah masing-masing untuk akhirnya bisa meloloskan atau juga melakukan input data, nantinya juga akan dilakukan verifikator oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi sepertinya ini juga Kementerian Kesehatan juga bisa memonitor mana saja daerah-daerah yang sudah melakukan proses input data dan nantinya bisa langsung mencairkan insentif bagi para tenaga kesehatan. Betul sekali, karena kita juga mengetahui bersama ya bahwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dari penanganan kasus pandemi COVID-19 ini harus menjaga kesehatannya mungkin 2-3 kali lipat lebih keras dan juga harus lebih taat begitu ya daripada kita yang hanya masyarakat biasa, karena mereka setiap hari akan menemui pasien-pasien yang terjangkit dari COVID-19. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berpuasa dan sampai jumpa.